Di masa pandemi seperti sekarang, memaksa para siswa harus belajar dari rumah, atau biasa kita sebut pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dengan berbagai alasan, sektor pendidikan dalam hal ini sekolah menjadi pilihan terakhir untuk dibuka. Bahkan, beberapa sekolah mengadakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara daring. Hal ini bertujuan agar siswa baru dapat sedikit mengenal sekolahnya, meskipun tidak secara langsung datang di tempat. Seandainya pandemi ini tidak ada, pasti sangat menyenangkan bukan masuk sekolah favorit kalian, bertemu teman baru, guru baru, lingkungan baru, seragam baru, kegiatan baru, dan masih banyak lagi. Berbicara di luar keadaan ini, saya ingin membagikan tips nih buat kalian sebagai siswa baru di sekolah. Hal-hal penting apa aja sih yang perlu dilakukan sebagai siswa baru? Yang pertama, bersyukur atas apa yang telah diraih. Diterimanya kamu di sekolah yang baru adalah pilihanmu sendiri, sehingga harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Yang bisa kamu lakukan untuk pertama kali hanyalah bersyukur. Tidak semua anak seusiamu bisa menempuh pendidikan. Menjalani dengan penuh rasa syukur akan mengangkat seluruh beban di pundakmu ketika harus berangkat sekolah di pagi buta dan pulang sekolah di siang terik. Melangkah ke sekolah dengan penuh semangat tanpa beban di hati dan pikiran. Yang kedua, membuka lembaran baru. Memang bagi beberapa orang untuk move on dari sekolah yang lama membutuhkan waktu. Hal tersebut bisa dimaklumi, karena menyesuaikan diri pada lingkungan baru bukan sesuatu yang mudah. Dengan adanya sekolah baru, justru bisa menjadi kesempatan emas bagi kamu untuk memperbaiki citra diri yang positif. Kuncinya adalah memperbaiki diri, memberi kesan pertama yang baik bagi semua teman, dan menjaga sikap. Misalnya nih, di sekolah sebelumnya kamu terkenal sombong sehingga memiliki sedikit teman. Maka di sekolah yang baru kamu harus memperbaiki diri agar stempel negatif tersebut tidak terulang kembali. Yang ketiga, menjalin hubungan baik. Hal ini penting karena sekolah ibarat rumah keduamu. Kenyamanan di rumah maupun di sekolah tergantung pada baik atau buruknya hubungan antar orang-orangnya. Karena meskipun kamu memiliki banyak teman di sekolah, tetapi memiliki satu musuh, rasanya pasti tidak akan nyaman. Hubungan baik tidak hanya sesama teman sekelas saja, tetapi teman seangkatan, kakak kelas, guru-guru yang mengajar, hingga penjaga sekolah. Yang keempat, adaptasi dengan lingkungan baru. Setiap sekolah tentu memiliki kebiasaan yang berbeda. Misalnya, ada sekolah yang memperbolehkan membawa smartphone, tapi ada juga sekolah yang melarang penggunaan smartphone. Hal-hal semacam ini perlu kamu pelajari sejak dari awal. Biasanya dijelaskan ketika masa MPLS, atau kamu bisa tanyakan ini kepada kakak-kakak kelas. Poin pentingnya adalah, kamu tidak perlu terlalu mempermasalahkan aturan di sekolah baru terlalu ketat atau tidak. Karena jika diibaratkan sekolah adalah suatu negara, maka negara yang dikatakan maju dicirikan dengan aturan yang ketat bagi warganya, dan negara yang tertinggal erat kaitannya dengan longgarnya aturan bagi warganya. Yang kelima, temukan kegiatan menarik yang ada di sekolah, mulai dari ekstrakurikuler, organisasi, klub, dan masih banyak lagi. Semua kegiatan ini adalah salah satu jalan bagi kamu untuk menyalurkan bakat, minat, ataupun hobi kamu. Bisa juga sebagai hiburan di saat kalian merasa penat pada proses pembelajaran di kelas. Pilihlah kegiatan yang sesuai dengan diri kamu, jangan hanya asal ikut-ikutan teman. Karena mereka yang ikut-ikutan teman biasanya hanya akan bertahan beberapa bulan saja. Yang keenam, berusaha untuk tidak mengeluh. Harus bangun pagi, pulang ketika terik, belum lagi jika ada kegiatan ekskul sore. Ditambah malamnya harus mengerjakan tugas ataupun PR. Hal ini akan kalian rasakan selama beberapa tahun ke depan. Namun, jika kamu menjalaninya tanpa rasa terpaksa, rasa lelah dan jenuh itu akan tertutupi oleh rasa semangatmu.
Semangat mengejar prestasi, semangat bertemu dengan teman-teman, bisa diibaratkan sekolah itu adalah taman bermain bagi anak-anak yang mereka rasakan hanya rasa senang dan tidak pernah mengeluh. Yang ketujuh, manfaatkan waktu sebentarmu sebaik mungkin. Di SMP maupun SMA atau SMK, kalian hanya akan melewati waktu selama 3 tahun, dan itu adalah waktu yang sangat singkat sekali. Kamu bisa tanyakan kepada mereka yang sudah lulus sekolah, kebanyakan dari mereka pasti merindukan masa-masa sekolah. Singkatnya masa sekolah ini, manfaatkanlah dengan meraih prestasi sebanyak-banyaknya. Misalnya prestasi di bidang olahraga seperti basket, futsal, sepak bola, bela diri, bisa juga prestasi di bidang seni maupun akademik. Karena dengan prestasi ini, di samping akan membantumu masuk ke sekolah lanjutan, prestasi juga akan menjadi sebuah kebanggaan seumur hidupmu. Yang kedelapan, jangan sampai salah pilih teman dan pergaulan. Karena jika kamu terlibat pada hal-hal negatif, masa sekolah yang indah hanya akan kamu lewatkan dengan percuma. Bayangin aja nih, jika kamu terlibat tawuran, narkoba, atau bahkan seks bebas, diri kalian hanya akan capek berurusan dengan panjangnya proses sanksi, mulai kena sanksi di sekolah, di kepolisian, dan juga di rumah. Masih syukur kalau selamat dan dikasih kesempatan buat taubat. Tapi kalau terluka atau cacat, tidak bisa lepas dari kecanduan, hingga terpaksa harus nikah muda, semua itu diakibatkan oleh kesenangan yang sesaat. Menata masa depan saja sudah sulit, ditambah lagi dengan berbagai masalah akibat salah pergaulan. Demikian hal penting yang harus kamu lakukan ketika masuk sekolah baru nanti. Semoga pandemi ini segera berlalu, karena hampir semua pelajar sangat merindukan sekolahnya, ingin segera bisa belajar dan meraih prestasi di sekolah. Ibarat sebuah mobil yang telah lama diinjak pedal gasnya, jika pedal kopling dilepas, maka mobil itu akan melaju kencang. Seperti itulah semangat generasi muda Indonesia sesungguhnya.